Sahabat fillah yang dirahmati Allah, Al-Quran adalah kalam ilahi. Tak cukup dibaca, tapi harus ditadaburi maknanya. Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Rasulullah merupakan amanah yang berat. Bahkan gunung pun akan hancur lebur jika menerima amanah wahyu dari penguasa alam ini. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Quran Surat Al-Muzammil ayat 5. Al-Quran adalah perkataan yang berat karena berat untuk mengamalkannya. Dan secara hakiki berat pula saat menerima wahyu dari Tuhannya. Satu saat paha Ibnu Mas'ud berada di bawah paha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terasa tulang pahanya patah karena tertindih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking beratnya wahyu yang sedang turun kepadanya. Abdullah ibnu Amr pernah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah yang engkau rasakan saat wahyu diturunkan kepadamu?" Rasulullah menjawab, "Saya mendengar suara gemerincingnya lonceng. Kemudian aku diam. Saat itu tidak sesekali diturunkan wahyu kepadaku, melainkan aku mengira bahwa nyawaku sedang dicabut." Hadis riwayat Ahmad. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah menyaksikan wahyu sedang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hari yang sangat dingin. Setelah wahyu selesai darinya, kening Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar bercucuran keringat. Inilah makna dari ayat kelima ini. Sungguh berat wahyu Allah saat diterima oleh Rasulullah. Kemudian Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang. Quran Surat Al-Muzammil ayat 6-7. Melaksanakan sholat malam lebih terasa khusyuk dan bacaan Al-Quran lebih meresap ke dalam hati dan jauh dari rasa ria. Karena di malam hari yang sepi hanya ia bersama Tuhannya. Berbeda dengan sholat di siang hari, sering terganggu dengan kegaduhan suara dan kesibukan dalam mencari penghidupan. Qiyamul Lail merupakan bentuk pembekalan yang efektif. Ada perlawanan terhadap keinginan hawa nafsu untuk tidur enak di bawah selimut yang tebal. Tapi Allah memerintahkan untuk melawannya. Bangunlah, sebutlah nama Allah, dan beribadah dengan sepenuh hati. Quran Surat Al-Muzammil. Dengan mengingat Allah akan menguatkan mental Rasulullah dalam menjalankan misi risalahnya bahwa Allah Maha Kuat, maka siapapun tak akan mampu melawannya. Allah lah sebaik-baiknya penolong. Allah Maha mendengar, Maha penyayang, dan kasih-Nya tak akan pernah memiliki batas. Allah berfirman, Dialah Tuhan yang masyrik dan maghrib. Tiada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia, maka ambillah Dia sebagai pelindung. Quran Surat Al-Muzammil ayat 9. Untuk menghadapi musuh-musuh yang menghambat dakwah Nabi, maka Allah mengingatkan dalam ayat ke-10. Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Sabar merupakan salah satu bentuk kekuatan, bukan sikap menyerah terhadap sebuah masalah. Sabar merupakan keyakinan bahwa Allah akan menolongnya. Dan akhir dari sebuah kesabaran selalu kebaikan. Sikap sabar seperti ini akan semakin membuat seseorang kuat, dewasa dalam mengambil sikap, karena ia telah mengalahkan ego dan perasaan. Kesabaran pula yang menjadi modal hidup seseorang mukmin,
hingga dipuji oleh Nabi. Semua yang menimpa selalu baik. Semua yang menimpanya selalu baik. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur. Dan jika terkena musibah atau kesulitan, maka ia bersabar. Inilah pelajaran kehidupan bagi kita. Pesan Allah tak hanya untuk Rasul-Nya, juga untuk kita yang telah menjalani hidup ini sepanjang kita istiqomah dalam kebenaran. Maka bersabarlah menghadapi berbagai rintangan dan kesulitan hidup. Maka solusinya, gelarlah sajadah untuk mengisi akhir malam dengan memohon ampun dan pertolongan kepadanya. Ini merupakan waktu mustajab untuk berdoa dan tak ada yang sulit bagi Allah untuk mengabulkannya. Bila melawan rasa kantuk saja kita tak bisa, apakah kita akan bisa melawan musuh yang jauh lebih besar dari itu? Bila meninggalkan kenikmatan kehangatan selimut di malam hari saja kita tak rela, apakah kita akan rela berkorban untuk tantangan yang lebih besar? Tidakkah kita takut bila Allah bertindak sesuai dengan janjinya? Dan biarkan aku saja bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu. Orang-orang yang mempunyai kemewahan, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar. Quran Surat Al-Muzammil ayat 11. Sahabat fillah, Allah berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat 12-14. Karena sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih. Pada hari bumi dan gunung-gunung bergonjangan dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan. Siksaan yang sangat pedih telah Allah siapkan untuk mereka yang memusuhi kekasihnya. Saat alam semesta ini dihancurkan, semua mengalami kefanaan karena kekekalan hanya dimiliki oleh Zat yang Maha Hidup. Sebuah perumpamaan yang sangat dahsyat dalam surat Al-Muzammil. Rambut anak-anak tiba-tiba memutih karena ketakutan menyaksikan kiamat yang begitu mengerikan. Semuanya akan hancur, begitu pula para pendusta yang memusuhi Rasulullah dan syariat yang dibawanya. Bukankah Allah telah mengabarkan kisah umat-umat terdahulu seperti yang dialami Fir'aun? Kesombongan dan kezalimannya akhirnya musnah. Karena itu, Allah telah mengingatkan kita semua bahwa kezaliman itu tak akan abadi, saatnya akan binasa. Inilah peringatan bagi orang-orang yang menempuh jalan Tuhannya. Peringatan telah dan terus disampaikan Allah. Maka semuanya kembali kepada diri masing-masing manusia untuk memilihnya. Allah tidak pernah memaksa dan manusialah yang akan menanggung akibat pilihannya. Surat Al-Muzammil ditutup dengan kasih sayang Allah dalam ayat ke-20. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang lain berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan memohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Salah satu bentuk kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya adalah dengan memberikan berbagai kemudahan. Karena Allah Maha mengetahui kondisi hamba-hambanya. Sungguh luas kasih sayangnya. Allah memberikan kesempatan bagi hambanya untuk berlomba meraih kemuliaan bagi siapa saja
yang mau berusaha meraihnya, yaitu kemuliaan dengan melakukan sholat malam. Wallahu a'lam.